Baik, terima kasih Pak Urip. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini kita akan bicara tentang menurunkan begitu ya, atau menyusun suatu tabel spesifikasi atau blueprint dari alat ukur ya. Nah, saya akan coba share screen ya, bagian itunya saja. Sudah kelihatan ya? Tapi saya masuk langsung ke kisi-kisi aja ya. Ini di buku juga ada ya, tapi kita fokusnya lebih pada tabel spesifikasi ya. Nah, kita masuk ke sini ya. Yang pertama itu adalah ini. Kita masuk ke sini pada saat membuat tabel spesifikasi itu bicara tentang konten alat ukur atau cakupan isi alat ukur. Suatu tes ya. Nah, jadi yang pertama konsepnya adalah bahwa dia harus komprehensif dan berisi item yang relevan, begitu ya. Di situ di dalam satu buku, ini buku dari Lisa Fredenberg kalau nggak salah ya. Kemudian komprehensif artinya alat ukur itu meliputi keseluruhan bagian dan representatif dalam jumlah item yang proporsional sesuai dengan urgensi dan bobot masing-masing bagian. Kemudian konsep yang kedua itu adalah harus relevan. Jadi benar-benar hanya menanyakan bagian yang bersangkutan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan bagian tersebut. Jadi ketika dia komprehensif, maka ketika dia diturunkan di dalam misalnya aspek-aspeknya begitu ya, maka tidak boleh ada aspek yang tidak terukur. Semuanya harus ada wakil itemnya begitu ya. Nah, jadi dia harus seperti itu ya, dia artinya komprehensif dan berisi item yang relevan. Nah, kita akan mencoba seperti apa sih yang namanya komprehensif gitu ya, apa sih yang alat ukur yang komprehensif itu. Nah, caranya katanya begini ya, kalau dalam buku itu. Alat ukur itu suatu caranya dilakukannya adalah ditempuh dalam usaha menyusun alat ukur yang berisi item yang komprehensif itu dia mengatakan melakukan pembagian kelompok. Nah, pembagian kelompok itulah yang kemudian nanti kita kelompoknya berdasarkan aspek daripada variabel yang diukur ya. Dan kemudian kelompok itu diberi bobot sesuai dengan pentingnya bagian tersebut. Jadi ketika dia di bawahnya dituliskan di situ bahwa cara ini berarti bahwa isi alat ukur harus diidentifikasi dengan jelas dibatasi oleh konstruk atau konsepsi teoretik. Kemudian didefinisikan secara operasional dalam bentuk indikator yang dapat diukur. Konstruk itu apa? Konstruk itu adalah sesuatu yang tidak bisa diamati secara langsung. Jadi kalau bicara variabel psikologis, pada umumnya dia adalah konstruk. Konstruk itu adalah konsepsi teoretik, definisi konseptual yang tidak bisa diamati secara langsung. Sementara pada saat kita akan membuat suatu alat ukur, dia harus dalam bentuk sesuatu yang operasional. Gitu ya. Jadi ini adalah caranya bagaimana menurunkan suatu konstruk yang tidak bisa diamati secara langsung, diturunkan secara operasional dalam bentuk indikator yang dapat diukur. Sesuatu yang dapat diukur itu adalah yang dapat diamati secara langsung, begitu ya. Yang dapat diukur itu adalah sesuatu yang diamati secara langsung. Nanti kita lihat lagi contohnya. Tapi dari sini kita tahu bahwa ketika kita mengukur suatu konsepsi teoretik psikologis, ketika kita mengukur suatu konstruk psikologis, caranya itu adalah turunkan dalam bentuk definisi operasional, yaitu dalam bentuk indikator-indikator yang dapat diukur. Yang dapat diukur itu artinya apa? Yang dapat diamati secara langsung, begitu ya. Nah, saya akan masuk dulu ke sini. Nah, operasionalisasi konsep atau definisi operasional dari suatu konsep gitu ya adalah menurunkan konsep yang abstrak sehingga dapat diukur. Bagaimana caranya? Dilakukan dengan melihat dimensi atau ciri perilaku, dimensi atau aspek ya,
atau ciri perilaku dari konsep tersebut, dan kemudian mengkategorikannya menjadi elemen-elemen yang dapat diukur. Jadi si konstruk itu diturunkan secara operasional melalui yang pertama dimensi atau aspek. Dari dimensi atau aspek itu diturunkan menjadi elemen atau indikator. Nah, elemen indikator inilah yang sudah dalam bentuk sesuatu yang dapat diukur atau diamati. Saya ulang ya. Jadi dari suatu konstruk yang tidak bisa diamati secara langsung, diturunkan dia menjadi dimensi atau aspek. Kemudian dimensi atau aspek ini diturunkan dalam indikator atau elemen yang dapat diukur atau diamati. Nah, kata kuncinya ini, keywordnya ini. Pada definisi operasional suatu konsep tidak boleh menggambarkan alasan, penyebab, akibat, ataupun keterkaitan konsep dengan yang lain. Jadi kalau saya mengukur misalnya variabelnya, apa yang paling gampang yang biasa saya contohkan itu misalnya motivasi belajar. Maka dia harus mengukur si motivasi belajar itu. Coba misalnya sekarang saya tanya ya. Sekarang saya tanya, motivasi belajar, Anda boleh cari konstruknya, konsepsi teoritiknya, definisi konseptualnya. Motivasi adalah bla 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 segala macam. Biasanya itu bentuknya itu adalah konstruk yang tidak bisa diamati secara langsung. Bagaimana diturunkannya secara operasional? Dia akan diturunkan dalam dimensi atau aspek, kemudian diturunkan dalam elemen atau indikator, baru turun dalam item. Nah, mengoperasionalkan itu, kata kuncinya tadi tidak boleh menggambarkan alasan, penyebab, akibat, atau keterkaitan dengan konsep yang lain. Yang seperti apa? Coba kita contohkan bersama-sama. Coba sekarang saya tanya misalnya, yang paling gampang yang kelihatan di depan saya. Seruni misalnya, Seruni saya tanya. Kalau misalnya mahasiswa yang punya motivasi belajar yang baik, cirinya apa? Semangat belajarnya, datang ke kelasnya pagi-pagi, bangun pagi. Bentar ya, satu ya. Datang ke kelasnya pagi-pagi, gitu ya, kata Seruni. Kalau kuliahnya jam 9, misalnya sebelum jam 9 sudah datang, misalnya begitu ya. Bisa diamati nggak, Seruni? Bisa. Bisa. Jadi sesuatu yang asalnya dia konsepsi teoritik yang tidak bisa diamati secara langsung, konstruk, sekarang menjadi sesuatu yang bisa diamati ya. Salah satunya itu misalnya datang ke kelas lebih awal atau tepat waktu. Aurelia, contoh lainnya apa? Contoh lainnya mencatat materi yang disampaikan. Mencatat materi yang disampaikan. Bisa diamati nggak? Atau bisa dilihat nggak itu? Sesuatu yang mencatat itu bisa diamati nggak? Bisa ya? Bisa, Bu. Jadi kan tadi contohnya Seruni datang ke kelas tempat waktu. Mencatat materi misalnya yang diberikan misalnya. Nurul Fatonah, apa coba contoh lain? Mandi dulu sebelum kelas. Mandi. Nah, mandi ya, itu mandi. Bagus nih ya contohnya mandi. Apakah mandi itu dia adalah elemen dari motivasi belajar atau yang tadi nih yang di bawah alasan, penyebab, akibat atau keterkaitan dengan konsep yang lain? Kan tadi kan di definisi operasional itu dia tidak boleh menggambarkan alasan, penyebab, akibat, ataupun keterkaitan dengan konsep yang lain. Mandi itu alasan dia menjadi motivasi belajarnya bagus, atau penyebab, atau akibat, atau keterkaitan, atau si mandi itu adalah elemen dari motivasi belajar. Gimana? Kan kalau motivasi belajar tentu kaitannya dengan apa yang sedang dilakukan ketika belajar di kampusnya begitu ya, misalnya, atau terkaitan dengan proses belajarnya. Tadi ya misalnya datang tepat waktu, oke misalnya ya.
terus kemudian apa tadi mencatat misalnya begitu ya. Nah, ini saya misalnya atau tunda dulu ya yang punya Nurul Fatona. Siti Hadijah contoh lain apa? Mendengarkan Mendengarkan ketika di kelas, fokus ketika di gitu. kelas, mendengarkan perkuliahan misalnya itu bisa diamati. Nah, coba kita lihat beberapa yang sudah saya miliki ya. Maaf. Mundur ke sini. Nah, ini ya. Ini saya punya di sini beberapa yang ketika ditanya, apa sih ciri dari mahasiswa yang punya motivasi belajar yang baik begitu ya. Masuk kelas tepat waktu. Tadi yang disampaikan Suruni ya, mencatat materi yang disampaikan oleh siapa tadi, Hadijah. Memperhatikan, mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas tepat waktu ya, membaca materi sebelum kuliah. Ini ada ya, mandi sebelum kuliah ya. Aktif saat di kelas, aktif dalam kerja kelompok, bertanya, menanggapi dosen, terus kemudian adalah memiliki target IPK. Ini yang saya tanya ke mahasiswa ya pada saat kuliah beberapa waktu yang lalu. Tertantang akan hal baru dan sebagainya, begitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Misalnya mempunyai target IPK misalnya ya. Apakah mempunyai target IPK itu dia bagian dari elemen dari motivasi belajar atau akibat dari motivasi belajar? Kalau mempunyai IPK yang tinggi misalnya, mau IPK-nya mau 4 misalnya begitu. Apakah IPK 4 itu adalah elemen dari motivasi belajar atau akibat dari motivasi belajar? Afianti? Sebenarnya udah banyak yang jawab di komen, tapi saya mikirnya juga sama. Sepertinya yang menyebabkan motivasi belajar. Tapi? Yang menyebabkan motivasi. Ya, yang menyebabkan atau alasan begitu ya, kenapa dia motivasi belajarnya tinggi. Maka dalam menyusun dia dalam bentuk operasionalisasi variabel, hal yang seperti yang saya kasih tanda merah itu misalnya memiliki IPK yang bagus itu tidak boleh menjadi bagian dari motivasi belajar. Bukan elemen dia, tetapi dia alasan daripada kenapa dia motivasi belajarnya tinggi, gitu ya. Nah, di situ maksudnya itu. Lalu misalnya ini sama ya, mempunyai nilai yang baik, sama ya dengan yang itu. Nah, ini yang disebut dengan bahwa ketika menurunkan konsepsi teoritik yang tidak bisa diamati secara langsung, begitu ya. Kemudian diturunkan menjadi sesuatu yang operasional, sesuatu yang dapat diamati secara langsung, dan yang dimaksud operasional tersebut tidak boleh bicara mengenai alasan penyebab atau keterkaitan dengan variabel yang lain. Kalau hal-hal muncul seperti ini dia harus dibuang begitu ya. Nah, ini yang sederhana begitu ya. Ini yang sederhana bagaimana menurunkan sesuatu yang asalnya konseptual, sesuatu yang tidak bisa diamati secara langsung menjadi bentuknya operasional, bisa diamati secara langsung. Menurunkan alat ukur adalah seperti ini, tapi nggak sesederhana ini, gitu ya. Artinya, yang saya contohkan ini adalah yang gampang, gitu ya. Tapi ketika nanti Anda menurunkan dalam bentuk operasionalisasi variabel, panduannya adalah konsep teori, gitu ya. Nah, sederhananya. Kalau misalnya ini dikelompokkan oleh saya, karena tadi katanya yang namanya menurunkan alat ukur itu harus dalam bentuk pengelompokan variabel. Nah, motivasi belajar ini diturunkan ada aspek A misalnya ya, dan aspek B. Dari mana sih turunnya aspek A dan aspek B? Teori. Konsepsi teoritiknya kuasai dari teori-teori nanti bacaan teori yang lengkap, maka Anda semua akan bisa mengetahui apa sih aspek-aspeknya dari motivasi belajar, apa sih dimensi-dimensinya keluar. Kemudian berdasarkan aspek-aspek ini diturunkan dalam bentuk ciri-ciri perilaku yang tadi bisa diamati tadi. Datang tempat waktu, memperhatikan dosen, misalnya kalau aspek B-nya membuat kelompok belajar, diskusi dengan teman, ini adalah terkait dengan
misalnya aspek yang berkaitan dengan teman kuliahnya, misalnya begitu ya. Ini yang berkaitan dengan aspek di dalam kelasnya, misalnya begitu ya. Dari sini nanti baru turun ke item. Tapi nanti soal item nanti akan dibahas tersendiri minggu depan. Tujuan Anda hari ini lebih pada membicarakan ini. Jadi dari variabel atau konstruk teoritik, konsepsi teoritik, bla 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 konsep teorinya apa, turunkan dalam bentuk aspek atau elemen atau dimensinya. Kemudian dari dimensi ini turunkan dalam elemen atau indikatornya. Ya, seperti apa yang namanya operasional tadi sudah dicontohkan dengan berbagai macam item ya dalam motivasi belajar. Itu yang namanya operasional. Tidak boleh menggambarkan tadi apa alasan, penyebab, akibat atau keterkaitan dengan variabel yang lain. Bagaimana Anda menurunkan dari variabel ke aspek elemen ini nanti dipandu oleh konsepsi teoritiknya. Nah, jadi yang ditugaskan kepada Anda pagi ini, barusan Pak Urip sudah membuat ininya, apa sih namanya, turunan tabelnya, ya saya sampaikan dulu yang dari barusan dibuat oleh Pak Urip. Tadi yang dibuat oleh Pak Urip mana ya? Sebentar ya, saya cari dulu sebentar. Barusan udah di-download oleh saya. Sebentar ya, yang diturunkan oleh mana barusan kok jadi nggak ada. Saya buka lagi ya. Nah ini dia. Ini saya share screen. Nah, ini yang sudah diturunkan oleh Pak Urip barusan ya, jadi sama. Jadi turunkan dari konstruk, dari konsepsi teoritik, kemudian turunkan aspeknya. Dari mana dapatnya tadi? Dari teori juga. Kemudian turunkan dalam bentuk indikator atau ciri-ciri perilaku yang bisa diamati secara langsung. Yang tadi tidak boleh menggambarkan penyebab, akibat, alasan, atau keterkaitan dengan variabel yang lain. Inilah yang disebut mendefinisikan variabel konseptual menjadi operasional dan menghasilkan yang disebut dengan tabel spesifikasi, istilahnya, atau blueprint alat ukur, atau kisi-kisi alat ukur. Dari sini kalau ini udah bagus, maka menurunkan item nanti akan sangat mudah. Begitu ya. Nah, kemudian apa namanya tadi kalau di dalam konsepnya yang dari yang tadi ini yang disebut pembagian kelompok tadi. Ini disebut pembagian kelompok. Ada kelompok daripada aspek-aspek ini. Nanti ini diturunkan dalam bentuk item-itemnya. Ini adalah cara yang paling mudah untuk menurunkan suatu alat ukur. Nah, ini yang harus dikerjakan oleh Anda hari ini, mendapatkan ini ya, dari mulai konstruknya, aspeknya, kemudian indikatornya. Gitu ya, ada yang menyebut ini dimensi, ada yang menyebut ini elemen, boleh saja ya. Itu. Yang penting ini adalah turunannya dari sini. Itu barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas ya? Kalau yang tadi saya contohkan, yang motivasi belajar itu mudah, sangat operasional, mudah diamati gitu ya. Pada kenyataannya nanti memang tidak semudah itu, tetapi tentu akan sangat dibantu gitu ya ketika Anda menguasai betul konsepnya. Jadi baca betul teorinya, baca betul konsepnya sehingga penurunannya itu akan sangat mudah dilakukan. Jadi apa aspeknya, apa indikatornya begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Yang harus dikerjakan? Ada yang tidak jelas apa yang harus dikerjakan? Jelas ya? Adnan, ada pertanyaan dari Adnan. Dari siapa? Adnan, silakan Adnan. Pertanyaannya ada di mana? Oh, ngajak. Oke, kirain ada di chat. Adnan, Muhammad Adnan, silahkan. Oh, nggak ada suaranya? Nggak ada suaranya. Tulis aja Adnan. Halo.
Ada. Oh, udah ada. Oke. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya ingin bertanya Bu. Tadi kan sebelumnya udah ada contoh gitu ya Bu soal kayak jadi nggak boleh ada kayak penyebab, akibat gitu. Untuk itu saya udah lumayan kebayang Bu. Cuman mungkin saya pengen belum kebayang kalau keterkaitan itu seperti apa gitu Bu. Soal takutnya nanti pas kita bikin tuh kayak terdapat keterkaitan gitu. Jadi mungkin mau mastiin lagi itu contohnya seperti apa Bu. Oke, baik ya, terima kasih ya. Jadi tadi misalnya yang paling gampang kembali ke contoh yang tadi ya, motivasi belajar ya. Itu. Contoh yang dimotivasi belajar apa ya? Kalau yang pernah dicontohkan oleh mahasiswa tadi ada apa tadi? Nilainya bagus, IPK-nya tinggi, misalnya begitu ya. Tapi misalnya ada juga yang mengatakan ada pacarnya di kelas, katanya gitu ya. Ada pacarnya di kelas juga itu bukan mengukur motivasi belajar, tapi mungkin penyebab barangkali gitu ya. Penyebab bahwa dia motivasi belajarnya menjadi tinggi begitu ya. Lalu kemudian ada lagi yang mengatakan misalnya orang tuanya kaya misalnya begitu ya. Itu. Nah, itu juga mungkin apa ya? Itu ya, penyebab atau alasan atau apa ya. Nah, tapi yang penting adalah di situ saya nggak bisa memberikan contoh yang jelas barangkali ya. Tapi yang penting adalah di situ ketika nanti misalnya Anda semua menurunkan dari variabel yang bentuknya konstruk ke dalam dimensi atau aspek, lalu menurunkan kepada elemen, dilihat kembali nanti bersama-sama bersama teman-temannya, apakah si elemen-elemen itu betul-betul bagian dari satu konsep teoritik atau bukan, begitu ya, tentu dengan panduan teorinya. Begitu ya. Lalu kemudian biasanya ujung-ujungnya nanti ketika melakukan confirmatory factor analysis sebagai salah satu cara untuk validitas akan kelihatan mana hal-hal yang secara confirmatory factor analysis tidak menjadi manifest daripada variabel laten yang kita ukur. Si konstruk itu kan nanti menjadi variabel latennya kan. Konstruk itu variabel laten dimanifestasikan melalui si item-item yang akan diukur tadi. Kalau ada item-item yang nyeleneh keluar, biasanya nanti juga di dalam hasil CFA-nya juga akan kelihatan bahwa dia manifest. Tapi barangkali kalau ada yang lain dari para pembimbing yang mau memberikan contoh, apa ya yang kalau yang keterkaitan dengan variabel yang lain, boleh ya dipersilahkan kalau ada yang mau menambahkan. Sementara begitu ya Adan ya, nanti kalau ada yang lain yang akan menambahkan diperbolehkan. Ismail, Anda akan mau bertanya? Iya Bu, ingin bertanya. Kan kalau tadi dari definisi konseptual, terus operasional sama dimensinya itu kan based on teori ya? Iya. Kemarin saya sempat di mata kuliah lain itu, indikatornya pun sudah ditentukan dari sananya kan biasanya kita bikin indikator sendiri. Tapi ada indikator yang based on teori. Apakah ya, dari teori, betul semuanya dari teori. Indikatornya pun dari teori. Oh, bukan kita yang ngerasiin sendiri ya? Bukan dari teori. Jadi penurunan dari konsepsi teoritik dari konstruk ke dalam aspek lalu ke dalam indikator itu semua panduannya teori. Yang berarti yang baru generasiin sama kita itu bagian ini yang membuat itemnya. Iya, betul. Oh, oke. Maaf ada miskor ini. Gimana? Ya ada mispemahaman. Kirain tadi sampai dimensinya itu kan dari teorinya, terus indikatornya kita buat sendiri berdasarkan apa yang sesuai dengan dimensinya gitu. Enggak. Jadi Anda turunkannya dari konsepsi teoritik, turunkan ke dalam aspek begitu ya. Dari mana si aspek tersebut tentu dapat dari teori kan. Aspek itu tentu nanti juga ada definisinya kan. Nah dari definisi ini diturunkan nanti ke dalam indikator-indikatornya. Ya, bisa jadi si indikatornya sudah eksplisit ada di dalam teorinya. Yang pertama. Bisa jadi si indikatornya tidak eksplisit ada di dalam teorinya. Ketika si indikatornya tidak eksplisit ada di dalam teorinya, maka Anda menurunkannya dari mana? Dari definisi tadi. Si definisi ini maksudnya apa gitu. Kalau tidak ada, tentu Anda yang harus menurunkan sendiri. Tapi tentu yang akan memudahkan Anda menurunkan itu kalau membaca teorinya lengkap begitu ya.
gitu. Kalau membaca teorinya lengkap tentu semuanya dapat begitu. Tapi kalau tidak ada mungkin betul nanti Anda harus berdiskusi untuk menurunkan indikatornya apa, asal pegangannya tetap si teori-teori si aspek tersebut. Oke, baik. Ada yang mudah, eksplisit mungkin semuanya ada begitu ya. Ada yang mungkin secara konseptual teorinya tidak sampai sedetail itu barangkali. Dipahami, Bu. Terima kasih. Ya. Pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, barangkali ada tambahan dari siapa aja ini yang ada di sini. Para pengajar, Ibu Evi, Mas Wisnu, Mas Heri, Mas Urip, Bu Kiki. Jadi saya nggak ada, Bu. Udah Kalau sama. tidak ada, mungkin kita akan masuk ke kelompok atau bagaimana ya? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk dulu ke kelas kecil ya sebetulnya. ABC ini kelas besar, terus kelas kecil nanti baru kita kelompok. Jadi nanti kalau ada pertanyaan tentang konsepnya kita masuk di kelas kecil. ABC dulu. Ya, oke. Oke. Kita pindah ke Ke kelas ABC ya. Room. ABC Room. Terima kasih.